Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal mu'minun rahimakumullah, ahwati fillah, yang semoga Allah selalu merahmati kita semua. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Wasaya wa Tawjihat fi Fiqhit Ta'abbudi li Rabbil Bariyat. Wasiat-wasiat dan arahan-arahan dalam fikih ibadah kita, dalam fikih peribadatan kita kepada Rabbnya manusia, Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masuk kepada poin ke-9. InsyaAllah ini akan kita ambil poin yang pendek hari ini, dan kita sisakan nanti untuk pertemuan esok hari insyaallah poin yang cukup panjang sebagai penutup, yaitu poin ke-10. Di poin ke-9, setelah kemarin di poin ke-8 kita diingatkan tentang al-mudawamah, yakni al-istiqamah, kontinuitas, keistiqamahan dalam beramal. Bukan artinya kita selalu dalam keadaan yang sama antara musim-musim ketaatan seperti bulan Ramadan, tapi sama dalam jenisnya. Amalan-amalan yang kita kerjakan di bulan-bulan mulia tetap kita pertahankan di luar bulan-bulan tersebut, di luar waktu-waktu tersebut. Nah, di poin ke-9 beliau mengingatkan tentang apa? Setelah kita mampu untuk continue dalam beramal, maka kita didorong untuk meningkat selalu, bertambah selalu amalannya. Jadi jangan pernah merasa puas pada satu titik tertentu. Oh, saya sudah seperti ini. Karena upaya kita untuk selalu meningkatkan kualitas peribadatan, ini juga salah satu cara kita menjaga keistiqamahan kita. Apa yang disampaikan penulis hafizahullah di poin ini, beliau mengatakan al-hirsu 'ala al-irtiqa'i fi maratibil ubudiyyati wa 'adamin naqsi. Al-hirsu, kalimat ini sudah kita dengar di poin ke-7. Ketika kita membahas tentang apa?
gangguan setan. Setan itu semangat ganggu kita. Maka kita juga menghadapinya dengan semangat. Untuk apa? Alal irtiqa. Untuk selalu naik. Fi maratibil ubudiyyati, dalam tingkatan-tingkatan peribadatan. Jadi kalau dalam kehidupan dunia kita ingin selalu apa? Meningkat. Kalau kita masih waras gitu ya, kata orang, masih normal pikirannya, nggak ada. Yang ingin kehidupan dunianya apa? Stagnan. Bukti yang sederhana saja, ada nggak yang diantara kita ketika sholat, ketika sekolah, pengen kelas 1 terus? Menjadi siswa abadi gitu ya. Kalau ada istilah mahasiswa abadi, ingin menjadi siswa abadi. Nggak ada. Meskipun katanya anak yang nggak naik itu katanya apa? Disayang gurunya gitu ya. Setiap kita selalu ingin meningkat. Jadi bukti sederhana saja. Nggak ada yang pengen tinggal di kelas 1 SD terus. Pengen naik kelas. Nggak ada di antara kita yang pengen jalan kaki terus. Paling nggak ya punya sepeda, ontel. Sepeda ontel pengen meningkat lagi, pengen sepeda motor pengen digandeng rodanya jadi 4 kan gitu. Subhanallah. Dalam urusan dunia kita ingin selalu naik kelas. Tapi bagaimana dengan urusan akhirat kita? Seakan kita nerimo ing pandum gitu ya. Masya Allah, pasrah gitu ya. Berserah diri. Ini jangan-jangan kita tertipu oleh setan. Maka seharusnya akhirat kita lebih bersemangat untuk naik kelas. Wa adami naqsi, dan menjaga agar tidak berkurang. Minimal apa? Stabil. Diutamakan semangat untuk apa? Naik. Jangan malah turun. Wahada yarji'u ilal fikhi bisyar'i wa ma'rifatin nafsi. Dan hal ini kuncinya yarji' kembali ilal fikhi bisyar'i, kepada pengetahuan kita, pemahaman kita akan syariat, wa ma'rifatin nafsi, dan pengetahuan kita tentang diri kita masing-masing. Ini yang kita sebutkan kemarin tentang istiqamah. Salah satu caranya agar kita bisa mudawamah apa itu? Al-iqtisadu fit ta'ah. Bersikap tengah-tengah dalam ketaatan. Itu ternyata yang bisa menjaga apa? Kita selalu continue dalam ibadah. Jangan memaksakan diri. Pilih yang kita mampu. Maka kuncinya ada pada apa? Kita kenal syariat. Mana yang wajib, mana yang sunnah. Dan mengenal apa? Diri kita. Oh, saya mampu yang ini dari perkara-perkara yang sunnah. Kalau yang wajib kita sama. Mungkin ada yang tidak sama, yang dipersyaratkan kemampuan, misalnya zakat, ada nisab, haji, umrah. Nah ini kan berarti berkaitan erat dengan apa? Kita tahu tentang syariat. Kemudian tentang apa? Kemampuan diri kita.
Sehingga sebagian analisa kenapa antrian haji itu begitu panjangnya, karena munculnya apa? Dalam tanda kutip, utangan untuk bayar haji. Bahasa kerennya apa? Talangan haji. Soal hutangnya ini satu pembahasan sendiri. Tapi yang jelas adalah masalah ribanya. Ini sebenarnya memaksakan diri. Seharusnya dia tidak perlu berhutang. Apalagi hutang itu mengandung riba. Ini contoh bahwa orang tidak memahami syariat, tidak memahami apa? Diri sendiri. Membikin apa? Kacau balau seperti ini. Nah, ternyata bukan hanya kunci istiqamah. Mengenali syariat dan mengenali diri kita, itu akan membawa kita naik kelas. Kalau orang sudah bisa apa? Istiqamah, dia akan bisa naik kelas. Fayataqarrabu lillahi minal amali bima yutiqu. Pemahaman akan syariat dan pengenalan akan diri kita akan menghasilkan apa? Fayataqarrabu lillah. Maka dia akan mendekatkan diri kepada Allah minal amali, dari amalan-amalan bima yutiqu, dengan apa yang dia mampu. Kita tidak akan ngawur. Kita tidak akan beribadah apa? Semangatnya hangat-hangat bubur ayam. Lagi panas ini, ini lagi ngetrennya orang lakukan ini, wah ikut. Orang sudah mulai sepi melakukan itu, ikut juga sepi. Ini nggak akan naik kelas yang seperti ini. Tapi dia mengukur kemampuan dirinya. Wa yu'aliju nafsahu wa yurawwidhuha 'alaihi. Yu'aliju aslinya apa? Mengobati. Maksudnya membiasakan jiwanya. Wa yurawwidhuha, dan melatihnya. 'Alaihi, kepada yang dia mampu tadi. Masya Allah. Yang mampu saja itu perlu dibiasakan dan dilatih. Jadi kadang kita terburu-buru untuk mendapatkan hasil. Enggak. Diri kita ini sebagaimana fisiknya, demikian pula apa? Jiwanya. Perlu dibiasakan, perlu dilatih. Ya. Pengen punya tubuh yang tegap, bugar gitu ya. Lihat orang apa? Fitness. Lihat orang olahraga, wah pengen. Nggak pernah olahraga, langsung gaspol. Sakit semua tubuhnya, nggak usah. Itu pun yang akan terjadi pada apa? Jiwa kita. Lihat orang-orang yang memang sudah terbiasa apa sholat malam, orang yang sudah terbiasa sedekah, orang yang sudah pengen sama langsung hari itu juga. Patah jiwa nanti. Fa idzan qadat lidzalika nafsuhu zada fil amali. Fa idza, maka apabila inqadat lidzalika, telah tunduk untuk amal yang dia mampu tadi, siapa? Nafsuhu, jiwanya, zada fil amali, baru akan bertambah apa? Dalam beramal jiwa tadi. Sebagaimana orang angkat beban, gitu ya. Kalau sudah terbiasa dengan barbel yang 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, terus naik. Kan itu.
fala yazalu fi ziyadatin wa rif'atin ila an yalqallaha wa huwa ala akmali halin. Fala yazalu, maka dia senantiasa fi ziyadatin, dalam tambahan, wa rif'atin, dan semakin tinggi, ila an yalqallaha, sampai dia akan bertemu Allah kelak, wa huwa ala akmali halin, dan dia dalam sesempurna-sempurna keadaan. Dan disitulah apa? Fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Akan keluar kemampuan kita yang maksimal. Kapan? Ketika kita membiasakannya. Wa hadhihi manzilatun 'azimatun kana 'alaiha kibarul a'immati. Wa hadhihi, dan ini adalah apa? Manzilatun 'azimatun, kedudukan yang agung. Kana 'alaiha, yang ada di atasnya siapa? Kibarul a'immah, para pembesar, pemuka dari para imam, para ulama kita. Beliau menukilkan beberapa cerita tentang para imam ini, kondisinya. Yang pertama, qala Ali ibn Abdullah ibn Ja'far. Beliau berkata, anil Imam Ahmad, menceritakan tentang Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal. Imam dari mazhab Hanbali. Beliau bercerita tentang Imam Ahmad. Apa yang diceritakan? A'rifu Aba Abdillah. Aku mengenal Abu Abdillah, yaitu kunyahnya Imam Ahmad. Mungzu khamsina sanatan, sejak 50 tahun, subhanallah. Kenal 50 tahun. Bukan kenal dari pengajian saja, gitu ya. Ini sering saya mengingatkan dan baru saja terjadi, gitu ya. Ini teman-teman, kembali kita perlu mengingatkan. Kita terlalu mudah memberikan rekomendasi, gitu ya. Jadi ini kasus yang sudah sering saya bahas, bahwa jangan mudah memberikan rekomendasi, jangan mudah menjadi mak comblang kalau tidak kenal benar-benar satu dan lain pihaknya. Jadi ada kasus yang menikah, kemudian ternyata laki-lakinya nggak beres, ngajinya nggak jelas, masih ngerokok dan sebagainya, dan akhirnya meninggalkan si perempuannya. Maka hanya kenal di pengajian, ya setiap orang di pengajian baik, gitu ya, atau kenal hanya sekilas karena muamalah satu dan yang lain, yang kemudian mengatakan ini orang baik. Ini salah yang seperti ini. Ini kenal 50 tahun. Yazdadu khaira, selalu bertambah kebaikan. Nah, yang seperti ini yang kita terima rekomendasinya. Wong kenal 50 tahun. Dan apa yang terjadi selama 50 tahun itu? Selalu tambah kebaikannya. Allahu Akbar. Wa qala Ahmad ibn Hanbal. Kalau tadi menceritakan tentang Imam Ahmad, Imam Ahmad sekarang rahimahullah bercerita tentang siapa? Al-Imam Abi Ubaid Al-Qasim ibn Salam. Rahimahullah. Abu Ubaid indana. Abu Ubaid di sisi kami, yang kami kenal, gitu ya,
mimman yazdadu kulla yaumin khaira. Termasuk orang-orang yang setiap harinya bertambah kebaikannya. Kemudian juga disebutkan wa qala Yazid ibn Harun. Tentu di sini disertakan sumbernya begitu ya. Cerita pertama itu ada dalam manaqibnya Imam Ahmad yang ditulis oleh Ibnul Jauzi. Cerita kedua disebutkan dalam Tabaqat Al-Hanabilah. Kemudian disebutkan dari Yazid ibn Harun rahimahullah menceritakan tentang Amr ibn Aun. Kana Amr ibn Aun mimman yazdadu kulla yaumin khaira. Dahulu kala Amr ibn Aun itu termasuk orang yang selalu bertambah setiap harinya kebaikannya. Dan wallah alam, ini pernah saya buat sebagai sebuah status begitu ya. Ini cerita-cerita ketika orang yang sudah tidak ada. Jadi memang kebaikannya sudah terbukti sampai orangnya meninggal. Karena orangnya masih hidup, ya kadang lurus, sering bengkok, kan begitu. Apalagi orang zaman sekarang, apalagi yang berbicara sendiri. Maka subhanallah, muncul fenomena belakangan ini. Sehingga sempat saya bikin status, apa ada orang berbuat kebaikan kemudian sembunyi-sembunyi kita foto, kemudian kita posting jadi status. Nah ini hati-hati. Orang sebenarnya ingin apa? Beribadah ikhlas antara dirinya dengan Allah. Tapi karena kemudian jadi viral, ini yang bisa merusak amal. Jadi jangan sampai kita merusak amal saudara kita gara-gara perbuatan yang seperti ini. Apalagi kita memfoto diri kita sendiri, memvideo diri kita sendiri untuk diviralkan. Allah musta'an. Wa qala ad-Daruqutni. Itu tadi dalam kitab Jarh wa Ta'dil disebutkan kisah yang di atas. Kemudian juga dalam Siyar A'lamun Nubala disebutkan wa qala ad-Daruqutni fil Imami Abil Husain al-Muhamili atau al-Mahamili min kibari Syafi'iyah, dari senior ulama Syafi'iyah. Apa yang diceritakan tentang beliau? Hafizal Qur'ana wal fara'ila. Beliau menghafal Al-Quran dan faraid. Faraid ini bisa dimaknai faraid sebagai ilmu faraid atau perkara-perkara yang wajib dalam agama. Wa darasal madhaba, dan belajar tentang madhab. Wa katabal haditha, dan menulis hadith. Wa huwa mimman yazdadu kulla yaumin khaira. Dan beliau termasuk orang-orang yang selalu bertambah setiap harinya kebaikan. Bagaimana kondisi kita? Apakah kita termasuk orang yang layak dikenang nantinya oleh orang yang mengenal kita? Dahulu si fulan itu selalu bertambah kebaikannya. Atau jangan-jangan fulan itu yang tidak jelas kebaikannya. Allah musta'an. Kemudian ditutup poin ini dengan perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fi wasfi halil muta'abbidina at-ta'abbudul mutlaqu. Ketika mensifati kondisi
para ahli ibadah, ibadah secara mutlak. Artinya apapun ibadah yang dia kerjakan, yaitu artinya dia kerjakan kewajiban-kewajibannya yang kemudian dia tambah dengan sunnah-sunnah yang disunnahkan dalam agama. Wa sahibut ta'abbudil mutlak, dan berlaku ibadah secara mutlak. Laisa lahu gharadun fi ta'abbudi bi'ainihi yu'athiruhu ala ghairihi. Laisa lahu gharadun, tidaklah dia memiliki apa? Tujuan, niat. Fi ta'abbudin bi'ainihi, dalam ibadah yang dia kerjakan, yu'athiruhu ala ghairihi, untuk memberikan pengaruh kepada selainnya. Apa maksud dari Ibnu Qayyim? Bahwa orang yang benar-benar beribadah itu sebenarnya bukan untuk orang lain ibadahnya. Kalau ada pengaruh ibadah kita untuk orang lain, itu bonus. Orang melihat ibadahnya menjadi apa? Ikut bersemangat, ikut merasakan kebaikan. Bukankah kebaikan sebuah negeri itu karena masih ada orang yang mau apa? Istighfar, masih ada orang yang mau ibadah ikhlas kepada Allah. Nah, pengaruh ini bukan tujuan bagi orang yang ibadah. Lalu apa tujuannya? Bal gharaduhu tatabbu'u mardatillahi ta'ala aina kanat. Dan dia tidak punya tujuan apa? Ibadah tertentu. Oh, saya ingin jadi ahli sholat. Oh, saya ingin jadi ahli puasa. Itu nggak masalah. Karena setiap orang itu punya kemampuan yang berbeda. Sehingga orang-orang yang beribadah secara mutlak ini sesuai dengan kemampuannya. Bal gharaduhu, bahkan yang dia tuju, tatabbu'u mardatillahi ta'ala, mencari, mengejar ridhanya Allah, aina kanat, dimanapun itu ada. Saya ini mampunya salat, kalau untuk salat malam panjang saya kuat, maka disitulah ridha Allah, dia kejar di situ. Ada yang lain mampunya untuk apa? Menahan lapar. Nggak masalah, dia cari, kejar ridhanya Allah di situ. Famadaru ta'abbudihi 'alaiha. Maka poros peribadatannya adalah ini. Mencari ridha Allah dimanapun keridhaan itu ada. Fahuwa la yazalu mutanakkilan fi manazil ubudiyyati, maka dia senantiasa berpindah pada tingkatan-tingkatan ibadah. Dia temukan keridhaan Allah pada apa? Salat, pada puasa, pada sedekah, pada berbakti kepada orang tua, pada membantu orang lain. Dimanapun keridhaan itu dia melihat, di sana dia tuju. Kullama rufi'at lahu manzilatun amila ala sayri ilaiha. Ketika diangkat untuknya satu kedudukan, dia belajar satu masalah, dia paham di situ ada peluang yang dia mampu kerjakan, apa? Amila ala sayri ilaiha. Dia pun berusaha beramal untuk berjalan kepada ridha Allah tadi atau kedudukan tersebut. Washtaghala biha hatta taluha lahu manzilatun ukhra. Dan dia sibukkan dengan kedudukan tadi sampai datang lagi kedudukan yang lain.
Jadi jangan terburu-buru untuk saya ingin jadi ahli sholat malam, ingin ahli puasa siang, ingin ahli sedekah, ingin ahli, semuanya ahli. Maka tidak bisa. Kecuali apa? Dengan kesabaran. Bahkan mungkin hanya sebagian kita bisa ahli dalamnya. Meskipun tidak untuk apa, kita tinggalkan yang kita tidak mampu secara apa maksimal, tetap kita pelihara itu sesuai kemampuan kita. Kalau kita mampu sholat malamnya panjang, tapi kalau nahan lapar apa, nggak kuat, ya yang ambil yang minimal 3 hari dalam sebulan. Atau dibalik, kalau mampu nahan lapar, ya jangan ditinggalkan apa sholat malamnya. Ambil 2 rakaat, 4 rakaat dengan 1 witir. Itu namanya orang yang beribadah secara mutlak. Dia cari di mana keridhaan Allah itu dia dapatkan. Fahadha da'buhu fis sayri. Maka inilah keadaannya dalam berjalan. Maksudnya berjalan meniti jalan Allah Subhanahu wa taala hatta yantahiya sayruhu, sampai nanti habis perjalanannya. Fa in ra'aital ulama'a ra'aitahu ma'ahum. Nah, ini penjabarannya lebih rinci. Apa itu? Orang yang mengejar ridha Allah. Kalau kamu melihat para ulama, engkau melihat orang ini bersama mereka. Kenapa? Karena dia paham. Pada ilmu dan ulama itu terdapat ridhonya Allah. Kamu dapati orang ini di sana, di majelis ilmu, bersama para ulama. Wa in ra'aital ubbada ra'aitahu ma'ahum. Tapi kalau kalian melihat juga para ahli ibadah, ternyata si fulan ini ada juga di sana. Karena dia melihat apa? Ridha Allah juga pada orang-orang yang ibadah ini. Wa idza ra'aital mujahidina ra'aitahu ma'ahum. Ketika engkau melihat orang-orang yang berjihad, lihat lagi orang ini ada di sana. Kenapa? Dalam jihad juga ada ridhanya Allah. Wa in ra'aita adz-dzakirina ra'aitahu ma'ahum. Jika engkau melihat orang-orang yang berzikir, engkau lihat dia juga ada bersama mereka. Tapi jangan salah paham dengan kalimat ini. Ini bukan artinya zikirnya bareng-bareng. Wa in ra'aital mutasaddiqina ra'aitahu ma'ahum. Kalau engkau melihat orang-orang yang bersedekah, lihat lagi orang ini di sana. Subhanallah. Ini keadaan orang yang paham tentang apa ridha Allah. Dia akan cari dimanapun ridha itu ada, bukan mengkhususkan satu amalan tertentu. Wa in ra'aita arbabal jam'iyyati wa uquful qalbi 'ala Allah ra'aitahu ma'ahum. Jika engkau melihat orang-orang yang apa istilahnya? Arbabal jam'iyyah, itu arbab dari kata Rabb, nah itu ya. Rabb itu bukan arti tidak selalu diartikan Tuhan, bergantung dengan apa? Idhafahnya. Itu orang yang selalu berkumpul di masjid, beriktikaf kepada Allah. Dia pun apa? Bersama mereka. Fahadha huwal abdul mutlaqu. Maka inilah yang disebut apa? Hamba yang mutlak. Dia tidak terikat dengan ibadah tertentu, tapi dia terikatnya dengan apa? Ridhonya Allah. Maka dimanapun ridho Allah dia dapatkan, dia ada di sana. Subhanallah. Ini poin ke-9 yang bisa kita bacakan kesempatan ini. Insya Allah kita akan sambung dengan penutup nanti, bagaimana kita berserah diri kepada Allah
dan selalu memohon pertolongan Allah dalam ibadah kita. Yang itu akan merupakan apa? Wasiat terakhir dari penulis hafizahullah dalam tulisan ini. Baik. Ustadz, berkait dengan upaya peningkatan kelas dan kualitas ibadah. Kalau urusan dunia mudah sekali melihat indikatornya, karena biasanya klasikal dan umum. Bagaimana urusan syariah agama yang lebih bersifat individual? Jazakallah atas penjelasannya. Nih. Ya, ini sedikit koreksi untuk kita semua. Ketika kita mengatakan kepada orang lain jazakallah, itu harus lengkap. Jazakallah khairan. Dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nggak perlu ditambahi kathiran gitu ya. Cukup jazakallah khairan. Kenapa? Karena jazakallah saja itu artinya apa? Semoga Allah membalasmu. Nah, balasan Allah ada dua. Kan begitu. Harus diperjelas gitu ya. Sehingga kadang kalau ada yang komunikasi dengan saya coba mengatakan jazakallah gitu ya, saya nggak balas. Karena ini balasan yang mana ini? Yang semoga Allah membalasmu, kan gitu. Belum sempurna. Gitu ya. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan, iya, kalau urusan dunia mungkin kita mudah melihatnya. Tapi urusan rohani ini tidak kalah mudah sebenarnya. Kuncinya ada pada pengenalan diri. Karena pada hakikatnya seperti kita sebutkan kemarin, bahwa orang itu tahu kok, kita ini sedang bertambah keimanannya, atau sedang turun. Gitu ya. Itu masing-masing kita yang bisa merasakannya, bukan orang lain. Karena ibadah ini erat kaitannya antara diri kita dengan Allah saja. Sebagaimana tadi digambarkan. Ini bukan urusan untuk orang lain. Bukan orang lain yang menilai, diri kita sendiri yang seharusnya menilai. Dan indikatornya akan terlihat pada apa? Semakin banyak ibadah yang bisa kita kerjakan, semakin berkah waktu yang kita miliki. Lihat orang tadi di majelis ilmu ada, gitu ya, di tempat orang beribadah ada, di tempat orang berjihad ada, di tempat orang bersedekah ada. Luar biasa gitu ya. Kalau bahasa kita ini wali, ini di mana-mana ada. Karena dia selalu mencari keridhaan Allah. Dan kok bisa di mana-mana ada? Nah, inilah indikatornya apa? Berkahnya waktunya. Kita punya waktu 24 jam yang sama. Bahkan nggak usah berbicara dengan orang lain. Sering saya memberikan contoh apa? Diri kita sendiri. Dalam 24 jam yang sama setiap harinya. Mari kita lihat diri kita masing-masing. Ada satu hari yang kita bisa sholat malam, plus kemudian sholat subuh jamaah, plus baca Al-Quran setelahnya, keluar ada orang kurang mampu disedekahi, hari itu puasa juga. Subhanallah. Di saat hari yang lain blank semuanya. Sholat malamnya kebablasan, kesiangan. Bangun subuhnya, karena subuhnya kesiangan juga nggak bisa dapat jamaah. Karena sholat subuhnya terlambat juga, baca Al-Qurannya nggak sempat. Akhirnya berangkat kerja juga terburu-buru, nggak sempat sedekah ke orang. Padahal sama-sama 24 jam. Apa yang terjadi? Ya, karena kelas kita sedang stagnan. Atau jangan-jangan sedang turun kelas. Maka, bagaimana kita mengenalinya? Diri kita masing-masing. Kalau kita mau jujur kepada diri kita masing-masing. Nah, kemudian bismillahirrahmanirrahim. Mengulang pertanyaan kemarin Ustaz. Bagi sebagian orang awam, kadang melihat seseorang yang senantiasa menjaga kontinuitas
atau keistiqomahan dalam menghidupkan amalan-amalan sunnah, mereka katakan jangan mewajibkan sesuatu yang tidak wajib atau sunnah. Apakah ini termasuk syubhat, Ustadz, dan bagaimana memahaminya? Menjelaskan kepada mereka. Barakallahu fikum. Iya, pertanyaan yang bagus sekali. Makanya kemarin karena saya terlambat untuk membaca, itu saya sarankan untuk diulang kembali. Ini perlu dipahami. Ini kalimat yang memang sering kita dengar. Nah, perlu didudukkan perkaranya. Sunnah yang dimaksudkan di sini, sunnah dalam istilahnya ahli fikih atau sunnah dalam istilahnya apa? Sunnah secara umum. Sunnah di kalangan ahli hadis, sunnah di kalangan ahli akidah. Ini dulu yang harus didudukkan. Kalau maksudnya adalah menjaga sunnah adalah ajaran Nabi SAW secara umum, ini perlu kita jelaskan dulu. Dan kita perlu pahami dulu apa yang dimaksudkan sunnah di sini. Yang kedua, kalau yang dimaksudkan adalah amalan sunnah secara fikih yang bila dikerjakan berpahala dan bila ditinggalkan tidak berdosa, maka praktek para ulama itu kadangkala meninggalkan perkara yang sunnah agar tetap perkara itu dianggap sunnah. Ini yang diajarkan oleh para ulama. Sehingga tidak muncul kalimat tadi apa? Jangan mewajibkan perkara yang sunnah. Tapi kalau perkara sunnah itu maksudnya apa? Misalnya dia laki-laki memelihara jenggot, itu diantara sunnah ajaran Nabi SAW. Tidak bisa kemudian apa? Ya kadang kita panjangkan, kadang kita cukur. Ya tidak bisa. Tapi kalau yang dimaksudkan adalah amalan sunnah, apa itu puasa sunnah misalnya, atau salat sunnah misalnya, atau sedekah yang sunnah, maka kadang kita perlu meninggalkan. Contohnya apa? Kita salat sunnah di masjid. Jangan selalu di masjid. Tapi kerjakan di mana? Di rumah juga. Agar orang melihat tidak melihat kita selalu mengerjakan salat sunnah itu di masjid, seakan menjadi kewajiban di situ. Atau seakan kedudukannya menjadi wajib di situ. Salah satu praktek yang bisa saya lihat sendiri adalah sebagian imam di Masjid Nabawi. Kalau nggak salah saya ingat Syekh Husain Ali Syekh kalau nggak salah. Di antara kebiasaan tarawih di Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram, kalau antum lihat rekamannya gitu ya, kalau lihat langsung, menutup tarawih yaitu dengan witir, biasanya berapa? 2+1. Tapi kadang Syekh Husain Ali Syekh mengerjakannya 3 langsung. Untuk menunjukkan bahwa ini sunnah ini boleh dan sunnah ini boleh. Tidak harus 2+1, tidak harus pula 3 langsung. Jadi kadang-kala kita meninggalkan suatu amalan sunnah dalam pengertian fikih itu untuk menjadikan amalan itu tetap sunnah, bahwa boleh ditinggalkan, sehingga tidak dipahami dia itu wajib. Tapi kalau yang dimaksudkan sunnah adalah ajaran Nabi SAW, yang termasuk di situ perkara-perkara yang wajib, maka ya ini kita jelaskan. Sunnah yang dimaksudkan di situ adalah apa? Ajaran Nabi SAW. Wallahu a'lam. Ya, ada yang menambahkan berarti semakin dimudahkan dalam beribadah adalah indikator naik kelasnya.
Sedangkan secara duniawi, secara umum bila pekerjaan atau omset karir semakin naik, semakin sedikit atau sulit mendapatkan waktu luang untuk beribadah. Bagaimana memahaminya? Iya. Kita jelaskan tadi bahwa indikator naik kelasnya kita apa? Semakin banyak ibadah yang bisa kita kerjakan, semakin kita merasakan keimanan dalam diri kita. Lalu bagaimana ketika itu berbenturan dengan karir kita dunia yang naik? Yang pesan madu semakin banyak gitu ya. Harus kulaan madunya sampai kemana-mana gitu ya. Nah, bagaimana? Yang pertama, pahami makna ibadah. Bahwa urusan-urusan dunia pun, pekerjaan pun bisa menjadi salah satu ibadah kita kepada Allah. Maka karir yang semakin melejit gitu ya, usaha yang semakin sukses, kalau memang karir itu diniatkan ibadah, pangkatnya semakin naik, jabatannya semakin naik, sehingga dia bisa memberikan pengaruh kepada anak buahnya. Ini pun akan menjadi sebuah keridhaan Allah. Demikian pula usaha yang semakin luas, yang dengannya dia memenuhi kewajibannya memberi nafkah anak dan istrinya, membantu dia untuk bersedekah di jalan Allah. Ini pun juga jalan keridhaan Allah. Tapi kalau benar-benar bahwa karir duniawinya yang semakin melejit sehingga dia bisa berbuat seenaknya kepada anak buahnya, dunianya yang semakin luas sehingga dia semakin terbuka untuk berbuat maksiat, ya ini musibah. Maka ini menyatukannya. Jadi bukan artinya kita diperintahkan untuk meninggalkan dunia, tidak. Tapi dunia ini jadikan sesuatu yang semakin membantu kita meraih ridhanya Allah. Maka di saat itu pula dunia ini menjadi jembatan kita, menjadi sarana kita menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau tidak demikian, ya ini musibah pada diri seorang. Wallahu a'lam. Taib, ini yang bisa kita kaji di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.